Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Febriansyah. Saya dari S1 Keperawatan dari Universitas Bakti Kencana Bandung. Baik, di sini saya akan melakukan role play praktikum terkait perawatan pada bayi dan perawatan pada tali pusar bayi. Baik, selamat menyaksikan. Baik, di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama ini ada hand sanitizer. Lalu di sini ada sampo bayi, sabun bayi, cairan aquabides. Lalu di sini ada handscoon saya modifikasi. Di sini ada bengkok. Lalu di sini ada kom berisi kasa. Lalu di sini ada suhu untuk tubuh, suhu untuk air. Di sini ada box instrument. Di sini ada kasa steril, ada 2 pinset anatomis, di sini ada sikat. Lalu di sini ada termos yang berisi air panas. Lalu di sini ada perlak, 2 handuk. Lalu di sini ada waslap. Lalu di sini ada 2 baskom. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ya Ibu, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Suster Wulan Febriansyah. Di sini saya lagi dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nah Ibu, sesuai prosedur dan keselamatan di rumah sakit kami, bisa sebutkan nama Ibu dan nama anak Ibu, lalu tanggal lahirnya? Iya, betul. Dengan Ibu Cika dan anaknya Putri ya Bu ya? Iya. Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan membantu memandikan anak Ibu, ya, dengan teknik seka, dan nanti saya akan membersihkan tali pusatnya Bu, ya. Nah, tujuannya untuk bisa membantu dalam peredaran darah anak Ibu, terus membersihkan, memberikan rasa nyaman, iya, agar bersih ya Bu ya, iya. Kontrak waktunya sekitar 15 menitan ya Bu ya. Ibu bersedia? Ya baik. Ya jika bersedia saya ambil alat dulu ya Bu ya. Baik, alatnya sudah saya dekatkan. Sebelum tindakan, kita jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. 7 langkah. Lalu kita menggunakan handscoon. Anggap saja di sini saya sudah memakai handscoon. Lalu kita menggunakan aspron atau baraskot agar baju perawat tidak terbasahi. Baik, di sini yang pertama kita pasang perlak terlebih dahulu. Lalu kita pasang handuk di atas perlak. Lalu setelah itu kita letakkan bayi di atas handuk dan perlak ini. Setelah itu, sebelum kita memandikan bayi, kita perlu perhatikan apakah bayinya tidur atau tidak. Dianjurkannya bayi dalam keadaan tidak tidur atau bangun ya. Lalu kita perhatikan bayinya sudah makan atau belum. Dianjurkan kita memandikan bayi sebelum makan, karena jika sesudah makan takutnya terjadi apa-apa atau salah satunya muntah. Lalu kita sebelum memandikan cek terlebih dahulu apakah bayinya merasa kedinginan atau tidak. Kita lihat dari warna kulit, bisa jadi jika kedinginan menjadi biru dan bayinya menggigil. Setelah itu kita lihat apakah ada sesak dari napasnya bayi. Baik, jika tidak ada, lalu kita mulai buka bedongnya. Buka bedongnya. Lalu sebelum kita memandikan, kita cek suhu terlebih dahulu. Kita cek suhu terlebih dahulu.
Baik, normal ya, suhunya 35,8. Lalu setelah itu kita masukkan air dari termos ke dalam baskom yang sudah dicampur air dingin. Lalu setelah itu kita cek terlebih dahulu airnya. Pastikan suhu air 1 derajat di atas suhu baik. Airnya 35,9 derajat Celcius. Setelah itu kita buka baju bayi terlebih dahulu. Nah, baju yang kotornya kita masukkan ke dalam tempat pakaian kotor. Setelah itu kita bedong bayi menggunakan handuk agar tidak kedinginan. Menggunakan handuk agar tidak kedinginan. Jika sudah, kita dekatkan kom yang berisi kasa tadi. Seperti ini. Kita pertama bersihkan area mata dari bagian mata dalam keluar. Seperti ini, dari dalam keluar. Jika sudah, kita masukkan ke bengkok. Lakukan kedua matanya. Baik, kita buang ke bengkok. Lalu setelah itu kita bersihkan area muka dengan washcloth. Tidak usah memakai air yang ada sabunnya. Kita lakukan pertama pada area kening ke bawah. Ini seperti ini, kita perhatikan lipatan hidung, lipatan mulut. Jika kotor kita bersihkan. Baik. Setelah itu, jika sudah, kita bersihkan dengan handuk. Ditap-tap pelan-pelan. Lalu setelah itu kita pada area kepala. Pada area kepala ini kita mengangkat kepala bayi sedikit sambil kita kasih sampo. Angkat agar tidak kesaleo kepalanya, kita kasih sampo. Lalu kita memakai air bersih. Kita gosok-gosok perlahan sambil dipijit-pijit kepala bayi. Jika sudah merata, samponya kita bersihkan menggunakan air bersih. Baik, jika sudah, kita keringkan bagian kepalanya perlahan. Lalu sebelum kita ke bagian tangan, kita perhatikan di bagian telinganya apakah kotor atau tidak. Sudah bersih ya dek ya. Jika sudah bersih, tidak usah dibersihkan, tidak apa-apa. Lalu kita ke area tangan. Nah, kita
buka bagian tangan ini. Kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan air bersih dari atas ke jari sambil dipijit-pijit, lalu ke ketiak. Kita lakukan tangan yang sebelahnya juga, dari atas ke jari, dipijit-pijit ke ketiak. Lalu kita menggunakan air sabun. Sama dari atas, sedikit pijit-pijit, lalu ketiak, dari atas, pijit-pijit ke ketiak. Kita bersihkan kembali menggunakan air bersih. Jika sudah bagian tangan, lalu kita ke area dada dan perut. Dada ke bawah, ke perut. Sama seperti yang tadi, dari dada ke perut. Kita pastikan sudah bersih, tidak ada sabun atau kotoran yang menempel. Setelah itu kita keringkan perlahan tangan, dada. Baik. Nah, sebelum kita ke ekstremitas bagian bawah, kita tutup bagian atas bayi agar tidak kedinginan. Nah, sebelum kita ke ekstremitas bawah, kita lakukan di bagian punggung dengan cara pinggirkan badan bayi perlahan. Lalu kita bersihkan. Kita lihat, pastikan, perhatikan apakah ada kemerahan, apakah ada lebam dari atas ke bawah. Baik, jika sudah, kita keringkan terlebih dahulu. Setelah itu kita ke bagian ekstremitas bagian bawah, ke kaki. Pada bagian kaki, kita bantu ke bayi untuk menekuk sedikit. Kita dari paha ke bawah, lalu dari paha bawah, lutut ke bawah. Lakukan kepada dua kaki, bawah, ini ke bawah. Kita bersihkan di area jari-jarinya. Jika kukunya kotor, kita bersihkan. Nah, setelah itu sebelum di baju bayinya, kita lakukan terakhir di bagian genitalia. Nah, kita buka popok bayi terlebih dahulu. Kita buang popok bayi. Nah, kita pastikan bayi apakah BAB. Jika tidak, jika BAB, kita harus mengganti handscoon agar tidak mengkontaminasi bagian lainnya. Kita lihat, baik, adanya tidak BAB ya. Nah, kita langsung bersihkan di area genitalia, bisa menggunakan waslap atau menggunakan kasa, tapi di sini saya ingin menggunakan kasa agar lebih bersih dan terhindar dari infeksi. Kita lihat ada kotoran atau tidak. Kita bersihkan sampai ke bagian anus. Kita buang ke bengkok. Nah,
Setelah itu kita keringkan. Terakhir, sebelum di baju, kita bersihkan bagian tali pusar bayi. Nah, kita cek bagian tali pusar, ada kemerahan atau pembengkakan. Lalu setelah itu kita masukkan cairan Aquabides ke dalam kom yang berisi kasak tadi. Jika sudah, kita bersihkan pada area perekat sampai ke perut sampai ke atas. Nah, bawa kasak di sini menggunakan pinset. Saya modifikasi. Jika sudah membawa, kita putar, kita peras kasak tersebut. Jika sudah, kita bersihkan menggunakan kasak. Bersihkan bagian bawahnya, kita buang ke bengkok. Kita bawa lagi menggunakan pinset yang ini. Bawa pinset ini kita peras, lalu kita bersihkan bagian atasnya. Baik, kita buang ke bengkok. Nah, jika sudah, kita tutup badan bayi. Akan dilakukan memakai baju. Lalu sebelum kita memakai baju bayi, kita membuka handscoon terlebih dahulu. Handscoon, kita pakai popok bayi. Dengan popok bayi yang baru. Nah, untuk pemasangan popok, alangkah baiknya kita di bawah tali pusat agar tali pusatnya terkena udara hingga gampang kering dan gampang copot. Lalu kita tali popoknya terlebih dahulu. Jika ibunya ingin menggunakan bedak, kita gunakan bedak ke bayi tersebut. Lalu setelah itu kita angkat handuk, buang ke tempat handuk. Setelah itu kita tiraikan bedong yang baru. Sebelum dibedong, kita pakaikan baju baru untuk bayinya agar tidak kedinginan. Nah, maaf ya dek. Angkat. Nah, setelah itu, sebelum kita bedong, kita cek suhu kembali pada bayinya. Sudah baik, suhunya normal. Lalu kita pasangkan bedong terlebih dahulu.
Baik, jika bayinya sudah dibersihkan, kita kembalikan kepada ibunya karena sudah waktunya untuk menyusui. Ibu, adiknya sudah beres disusui ya Bu ya. Saya kembalikan kembali, ya digendong aja nggak apa-apa Bu, iya. Nah, Ibu tindakannya sudah selesai. Tadi saya sudah mandikan, tali pusarnya sudah saya bersihkan. Jika Ibu membutuhkan saya, Ibu bisa pijit bel ya Bu ya. Iya, saya kembali dulu ke ruang perawat Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin, tindakannya sudah selesai. Mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mohon maaf dari keterbatasan, terutama dari alat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.